Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja teman-teman ya. Ini menarik, market lagi dump parah ya teman-teman. Penyebabnya mungkin kalian sudah tahu ya, tapi saya mau berasumsi sendiri di sini teman-teman ya. Tapi seperti biasa tetap do your own research, gunakan uang sebijak-bijak mungkin, tetap pakai uang dingin teman-teman, dan kalau bisa selalu mencari berita pembanding. Kita langsung saja. Seperti biasa teman-teman ya, kita update market dulu nih ya. Ini Bitcoin ya dalam posisi turun ya, lumayan dalam hampir 4% teman-teman. Dan seperti biasa yang lain pasti mengikuti karena ingat Bitcoin domination ya. Dan ada beberapa hal juga ya, kita ambil yang standar-standar nih ya. Bitcoin tuh kalau turun tuh biasanya altcoin mengikuti ya, karena ya Bitcoin dominasi ya. Kalau kita lihat di coin market cap ya, Bitcoin dominasi itu di atas 50% ya. Terus kedua teman-teman biasanya di beberapa exchange besar ya, banyak altcoin ini yang di-pair dengan Bitcoin ya. Jadi ketika terjadi penurunan di Bitcoin ini akan berkaitan ya, akan berkaitan kira-kira seperti itu. Intinya akan ada efek lah walaupun sedikit ya, kira-kira gitu. Terus selanjutnya apalagi ya, ini kita sharing ya teman-teman ya. Selanjutnya ini kita berbicara Bitcoin yang turun, belum belum penyebab Bitcoin. Nanti kita akan bahas penyebabnya ya. Turun ya, selain banyak pairnya ya, jadi ada keterikatan ya. Terus kedua Bitcoin domination, dan ketiga apalagi ya yang biasa, yang paling nyata lah kita lihat. Oke, derivatif market ya. Ketika banyak orang yang sedang trading ya, trading Bitcoin tentunya, dan Bitcoin tiba-tiba turun, otomatis banyak yang kena MC atau margin call. Otomatis orang-orang yang kena MC itu ya, biasanya ya kalau mereka sudah nggak ada apa namanya, sudah nggak ada stable ya, atau sudah nggak ada Bitcoin ya, mereka pasti mencari dana segar ya untuk menambah margin ya, biar nggak liquid ya. Itu standarnya seperti itu ya. Itu untuk di bagian trader lah ya, mungkin seperti itu. Karena saya trading juga gitu, kalau tiba-tiba udah deket mau liquid nih kan, otomatis saya jual yang altcoin yang lain ya, untuk dikorbanin lah ya. Jual biar dapat USDT, biar dapat stable, dan saya transfer ke um, akun future saya, kira-kira seperti itu. Nah, itu yang biasa terjadi teman-teman ya. Dari hal itu yang paling standar lah ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut di penyebab turunnya. Otomatis kan kita harus tahu penyebabnya dulu. Kan kita sudah tahu nih, yang bikin altcoin ikutan sudah saya jelasin ya. Itu standar-standarnya teman-teman ya. Banyak juga hal-hal penentu lainnya. Tapi rata-rata yang kita tahu itu ya. Yang paling di depan lah ya, seperti itu ya. Oke, penyebabnya teman-teman, pertama itu biasanya dari FAT ya, atau food atau VUD ya, kita tahu. Dari instansi biasanya seperti itu, atau dari institusi ya, biasa gitu ya, atau ya bisa dibilang ya institusi negara ya, ataupun ya contoh lah kemarin-kemarin ya, waktu masih perundingan antara disetujui dan nggak disetujuinya ETF Bitcoin ya, itu banyak terjadi efek yang dari institusi, yaitu SEC teman-teman ya. Dan di sini teman-teman ya, saya dapat artikel di sini, CEO Ripple ya, dia merespon JP Morgan ya, namanya Jimmy Dimon ya. Sebenarnya saya mau bahas kemarin, saya translate dulu teman-teman ya. Sebenarnya saya mau bahas kemarin teman-teman malam ya, tapi nggak sempat, dan ya saya lagi sibuk juga ya. Di sini teman-teman ya, jadi Dimon ini dari JP Morgan ini, dia sempat mengatakan, ya kalian beli Bitcoin itu kayak kayak ngoleksi batu aja gitu loh ya. Ya intinya ya ngenyek ya, dia menganggap itu nggak punya value dan lain-lain. Dan kita sambungin nih ke
penjualan yang dilakukan oleh, miner ya, tapi nanti kita bahas itu, nanti kita bahas ini dulu. Saya senang sekali karena langsung bereaksi si CEO dari Ripple ini teman-teman, dia langsung menanggapi. Dalam wawancara baru-baru ini dengan Fox Business ya, CEO dari Ripple, Brad Garlinghouse ini dia membahas persetujuan ETF Bitcoin baru-baru dan mengomentari pernyataan yang dibuat oleh CEO JP Morgan, yaitu Jamie Dimon ya. Dia menanggapi kritik pedas dari Jamie Dimon ini ya. Dia mendapat bahwa meskipun teknologi baru seperti kripto mungkin menarik pelaku kejahatan ya. Teknologi tersebut juga menawarkan manfaat yang signifikan dan tidak boleh diabaikan begitu saja. Intinya beritanya jelek, intinya di-food oleh si Dimon ini teman-teman. Bahkan foodnya ini sampai di CNBC Global, teman-teman ya. Ini ada infonya. Jadi Jamie Dimon ini mengatakan dia sudah selesai berbicara tentang Bitcoin ya. Dia bilang saya tidak peduli. Intinya seperti itu dan banyak timbul reaksi ya. Dan menurut saya teman-teman ini menjadi food apa namanya besar ya karena di depan ini ada halving ya. Seakan-akan ini harus memperkuat bahwa Bitcoin itu harus koreksi dulu sampai 30 ribuan atau 20 ribuan sebelum halving. Kenapa ya? Biasanya kan kita bertanya dong, kenapa harus ada koreksi dulu nih ya? Kalaupun biasa-biasa aja nggak mungkin terjadi koreksi ya. Oke lah, kita ambil pandangan ke miner ya, karena kalau Bitcoin halving teman-teman itu paling kena dampak itu adalah miner atau penambang Bitcoin ya karena mereka itu akan dikurangi ya bonus mereka per 4 tahun itu apa namanya hadiah blok ya dari mereka itu kan akan diturunin ya. Nah semakin 4 tahun nanti 4 tahun ke depan juga pasti akan turun ya. Jadi otomatis ini momen yang apa ya momen yang pas untuk jual dulu ya karena selesai halving ke depan ini halving berikutnya teman-teman 4 tahun ke depan lagi otomatis bonus-bonus blok dari miner itu teman-teman akan semakin kecil ya itu kenapa kita nggak mendengar orang nyuri listrik waktu di zaman-zaman orang menambang Bitcoin itu di tahun 2015 ya di 2010-an lah ya kira-kira seperti itu. Nanti terjadi orang nyuri listrik ya di tahun-tahun 2000 ke atas 2020 ke atas ya. Karena bonus blok mereka teman-teman sudah sedikit ya. Otomatis ya mereka sudah memikirkan waduh ini sudah nggak balance nih bayar listrik lebih mahal nih daripada Bitcoin yang kita dapat. Ayo kita nyuri listrik. Nah, itu yang terjadi saat ini. Bahkan kemarin di Sumatera kalau saya nggak salah ya, ada 3 ruko yang digerebek karena mencuri listrik negara. Yang kerugian kalau nggak salah hampir 6 miliar, 5 miliar sekian lah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini bisa jadi dan bukan bisa jadi juga teman-teman ya. Ini ada info, tapi saya nggak bisa buka linknya ya. Bentar ya, bentar. Jadi setiap hari teman-teman ya, hampir setiap hari di akhir-akhir ini ya. Jadi miner teman-teman atau yang pemining ya teman-teman, bukan peminum ya, pemining ya. Pemining-pemining ini atau penambang-penambang Bitcoin ini dia menjual lebih dari 10.000 Bitcoin ya sehari ya. Ini menurut CryptoQuant teman-teman ya, kalian bisa cek beritanya ya. Ya itu semakin memperkuat ya apa namanya pendapat saya ya sekali lagi pendapat saya bahwa ya ke depan ini kan makin sedikit untuk hadiah blok ya bagi miner. Otomatis ini menjadi setiap mau halving menjadi ajang mereka untuk jualan ataupun ya bisa dibilang setiap kali mereka mau bayar listrik korbankan Bitcoin ya. Itu kalau kita berpikir secara rumah tangga ya kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya ini semua berkaitan teman-teman ya. Tapi intinya ya teman-teman ya, kita jangan sampai termakan food ya, kira-kira seperti itu. Dan kalian pun kalau ada dana, kalau ada uang ya kalian lebih lebih positif untuk menangkap berita-berita ya atau seperti yang saya bilang di awal ya selalu mencari berita pembanding. Walaupun saya ngobrol seperti ini ke kalian ya, kalian harus cari juga berita-berita yang ini Bang Vito ngomong ini benar apa enggak ya kira-kira seperti itu. Jangan langsung percaya gitu loh ya. Karena saya selalu menyarankan tuh kalian dengar aja nggak usah percaya ya. Oke, kemungkinan teman-teman saya coba ya tes analisa pribadi ya, nggak usah diikuti teman-teman ya. Ini time frame 1 hari teman-teman ya. Ini time frame 1 hari ini hampir ya ini sudah membentuk doji ya.
ada kecil sedikit yang muncul. Ini sudah jadi candle doji, teman-teman ya. Ini sudah jadi candle doji dan kalau kita lihat candle doji sini sudah ada berapa kali nih? Sudah ada di sini, teman-teman ya. Tapi volume jual lebih gede sih. Oke, di sini juga sudah ada ya. Nah, tapi penentunya di candle yang ini karena ini ingat ya, saya ambil time frame 1 hari. Kalau ini bertahan sampai 1 hari, teman-teman, ataupun dia lebih sempurna jadi dojinya, kemungkinan akan ada kenaikan lagi, recover ya, atau rebound, sorry. Akan ada rebound ya, counter attack lah ya kalau di bola. Dia akan ada serangan balik ke atas ya. Tapi semoga saja ya, sekali lagi teman-teman ya, ini analisa pribadi saya, teman-teman, dan yang pasti saya akan eksekusi. Makanya di sini saya ambil pun long ya. Saya lagi pantengin derivative market, saya ambil long tapi nggak banyak ya, kira-kira seperti itu. Oke, sampai di sini teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya. Ingat ya, tetap Dior. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.